Halo, welcome to my channel. Kembali lagi di channel One Piece SSK bersama orang Sunda yang cute. Sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sahabat One Piece, di episode kali ini saya akan bercerita tentang misteri hantu air. Kan belum selesai hantu airnya masih. Gombel ntar Matiman. Oke guys, kita lanjut aja ya. Jangan diraukan saja Matiman, ngoceh, maklumlah efek corona. Nah guys, konon katanya hantu air ini berasal dari Jawa Barat. Hantu ini berasal dari Jawa Barat, guys. Sahabat One Piece, hantu air ini sering disebut sebagai siluman. Masyarakat Jawa Barat biasanya menyebutnya dengan hantu lembu atau siluman lembu atau makhluk gaib yang menyerupai kerbau atau munding. Makanya disebut hantu lembu, sahabat One Piece. Katanya hantu ini sering mengganggu masyarakat atau anak-anak yang sedang bermain di sungai. Hantu air ini bisa menyerupai benda-benda atau alat-alat yang dianggap biasa oleh masyarakat sekitar sehingga dianggap biasa oleh masyarakat yang berada di sekitar sungai tersebut. Sahabat One Piece, ada sebuah cerita di tahun 70-an di daerah Jakarta, tepatnya di Serangseng. Dulu Jakarta tidak seperti sekarang ini. Jakarta masih pesawahan dan banyak lahan-lahan kosong. Terdapat sungai, kobakan yang biasa ditanami oleh para peladang. Selepas subuh biasanya ada beberapa warga yang pergi berladang di daerah Pesanggerahan di kampung Serangseng ya sahabat One Piece. Selepas subuh nih ada seorang warga yaitu Pak Mardali yang setiap harinya pergi berladang, dan di dekat ladang sekitar 500 meter itu terdapat sungai ya sahabat One Piece. Tiap harinya Pak Mardali ini bekerja di ladang. Ketika Pak Mardali ingin berangkat berladang, anaknya Dul ingin ikut pergi berladang bersama ayahnya Pak. Tapi Pak Mardali tidak mengizinkan Dul untuk pergi berladang bersamanya karena di daerah
Dia beladang sangatlah berbahaya, takutnya ada binatang buas atau ular yang bisa membahayakan. Ya, akhirnya si Pamadal ini berangkat sendiri seperti biasa berladang. Tapi Dul tidak mengeluhkan ayahnya. Dia mengajak teman-temannya untuk mengajaknya pergi ke ladang. Sampainya di sana, si Dul bersama ayahnya, dan ayahnya pun kaget kenapa Dul keras pergi. Akhirnya ayahnya menyarankan Dul dan teman-temannya agar berhenti tidak sampai jam 4 sore atau sore. Takutnya ada binatang buas atau ular yang bisa membahayakan mereka. Akhirnya si Dul dan teman-temannya bermain di sebuah kobakan di dekat ladang ayahnya ini. Kobakan adalah lahan yang dibuat untuk memelihara ikan. Biasanya kedalaman itu 1-2 meter ya sahabat One Piece. Mereka asik bermain di kobakan hingga hari mulai sore. Ayahnya Dul sudah pulang siang hari karena merasa haus dan lapar. Ayahnya Dul pulang duluan ke rumahnya ya sahabat One Piece. Dan tinggal si Dul sama teman-temannya ini yang sedang bermain di kobakan. Akhirnya sudah waktu sore, Dul memperingatkan teman-temannya untuk mengajaknya pulang. Tapi ada salah satu temannya menyarankan untuk ke sungai mencari kerang untuk dibakar nanti malam. Mereka ingin bakar-bakar kerang ya sahabat One Piece. Bakar kucing. Bakar kucing dosa amat iman. Kan ada yang makan anjing. Oh no. Nggak boleh. Bakar babi. Oke guys, kita teruskan lagi. Hiraukan saja mat iman berbicara. Jadi setelah itu akhirnya mau nggak mau ya mereka mengikuti temannya makan babi. Temannya Dul ini mencari kerang untuk bakar kerang, masak buat nanti malam. Dan yang mencari kerang yaitu temannya Dul Kemit. Yang turun yaitu 3 orang saja ya sahabat One Piece. Yaitu kalau nggak salah namanya Jujun dan kedua temannya. Namanya kalau nggak salah Amin sama siapa ya lupa. Amin sama siapa ya? Oh no. Ya pokoknya adalah temannya satu lagi. Dan akhirnya mereka turun bertiga itu mencari kerang dan mengumpulkan kerang. Mereka asik mengumpulkan kerang. Mengumpulkan kerang itu si Jujun ini
Di dekat si Jujun ini ada sebuah pusaran air. Pusaran air ya guys, pusaran air. Pusaran air ini tiba-tiba datang dan menyeret Jujun. Si Jujun keseret tuh sama pusaran air dan Jujun menghilang terbawa pusaran air tersebut. Si Amin dan temannya ini melihat Jujun di depan mata mereka, hilang begitu saja terbawa pusaran air. Akhirnya Dul menyarankan kedua temannya untuk naik, takutnya mereka terbawa arus pusaran air tersebut. Hingga menunggu reda pusaran air tersebut untuk mencari Jujun. Dan akhirnya setelah beberapa menit pusaran air itu hilang. Akhirnya Amin dan satu temannya itu pun turun kembali dan mencari Jujun. Ternyata di bawah dasar air itu terdapat sebuah lubang, sahabat One Piece. Ada arus deras ke bawah. Kemungkinan si Jujun ke bawah arus tersebut ke dalam. Akhirnya Dul dan temannya memanggil warga sekitar untuk meminta bantuan untuk mencari si Jujun ini. Akhirnya si jasad si Jujun pun akhirnya tidak diketemukan hingga 3 hari kemudian pun jasad si Jujun ini tidak diketemukan ya sahabat Lapis. Padahal kan kalau orang tenggelam ya 3 hari kemudian itu jasadnya bisa mengapung ya. Akhirnya si Jujun pun tidak diketemukan hingga pada suatu ketika si bapaknya Dul dan bapaknya si Jujun ini mencari orang pintar ya sahabat One Piece. Dia mencari orang pintar untuk mencari jasad si Jujun tersebut. Akhirnya orang pintar tersebut menyuruh anak buahnya untuk menancapkan bambu 9 bambu kuning di dalam di sekitar dimana si Jujun menghilang. Akhirnya ditancapkanlah 9 di sekitar si Jujun menghilang dan tiba-tiba yang bambu kuning ini tiba-tiba menyerupai beberapa ekor buaya. Dan si orang si buaya tersebut untuk mengembalikan jasad si Jujun ini. Ternyata jasad si Jujun ini dibawa oleh siluman lembu, sahabat. Yang saya bilang kalau siluman lembu itu ciri-cirinya kan kalau dia muncul itu ada pusaran air. Dan akhirnya tidak lama kemudian jasad si Jujun pun terapung dan keluar dimana si Jujun itu hilang. Dan akhirnya jasad si Jujun ditemukan di sahabat habis. Ya itu di mana ada seorang anak dibawa oleh siluman air, yaitu siluman lembu. Jadi harus hati-hati sahabat One Piece kalau main di
kali atau main di tempat-tempat seperti pegunungan atau sebuah tempat yang belum kita belum kita jajaki atau belum pernah kita tempati, kita harus hati-hati ya sahabat One Piece. Kita harus sopan santun, jangan sembarangan di tempat-tempat sakral seperti itu ya sahabat One Piece. Masalahnya kita tidak tahu kalau di tempat itu ada penunggunya atau tidak. Jadi kita harus hati-hati bila kita bermain-main di tempat-tempat yang belum pernah kita lalui atau kita tempat. Itu dia sahabat One Piece, cerita dari saya tentang siluman lembu atau hantu lembu atau penunggu air atau setan air mungkin ya sahabat One Piece. Kalau di Kalimantan setan ini mungkin disebut hantu banyu kali ya. Sama halnya dia hidup di dalam air. Oke sahabat One Piece, itu dia cerita dari saya, sedikit cerita dari saya tentang hantu air, siluman lembu atau hantu lembu atau makhluk gaib sejenis lembu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke sahabat One Piece, bagi sahabat One Piece yang punya cerita atau kisah-kisah menarik yang ingin diceritakan, silakan komen di bawah ya sahabat One Piece. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, komen dan share ya sahabat One Piece. Terima kasih dan sampai jumpa.